Shalom, saudaraku. Seringkali orang berpikir kalau menjadi anak Allah berarti semua kebutuhan hidup jasmaninya akan mudah untuk dipenuhi oleh Tuhan. Jalan hidupnya menjadi lancar seperti jalan tol, dan hidup bisa dijalani dengan mudah kalau kita menjadi anak Allah. Seakan-akan Tuhan pasti mengistimewakan mereka tanpa syarat. Banyak dari mereka percaya bahwa Allah sebagai Bapa akan menyenangkan anak-anaknya dengan berkat jasmani yang berkelimpahan dalam hidup mereka. Seringkali mereka berpikir demikian sebab mereka mengacu pada firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 yang mengatakan bahwa Tuhan datang untuk memberi kelimpahan. Apakah ini benar? Tetapi faktanya sering malah bertolak belakang. Kelimpahan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 bukanlah berkat jasmani, tetapi kelimpahan dalam arti kualitas hidup yang tinggi, saudaraku. Kualitas hidup yang tinggi tentunya adalah kehidupan yang sesuai dengan apa yang Allah mau dalam hidup kita. Bapa lebih memperhatikan kelimpahan secara rohani daripada kelimpahan secara jasmani dalam hidup anak-anaknya. Justru demi kelimpahan secara rohani, engkau dan saya sebagai orang percaya harus dibentuk Tuhan sedemikian rupa dengan berbagai proses hidup yang seringkali tidak nyaman. Dan seringkali kita mengatakan, adakah Tuhan dalam hidupku? Kok rasanya Tuhan tidak turut campur dalam persoalan hidupku? Hidup menjadi tidak nyaman, saudaraku, karena proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau Tuhan memandang berkat jasmani yang dimiliki seorang anak Tuhan membahayakan, maka Tuhan akan mengambilnya, Tuhan akan menguranginya. Bahkan sampai pada tingkat ekstrim, Tuhan mengambil semuanya. Tuhan tidak mudah mengabulkan doa orang percaya jika apa yang diminta orang percaya adalah sesuatu yang membahayakan untuk manusia tersebut. Saudaraku, ingat baik-baik, Allah sebagai Bapa pasti memelihara kehidupan jasmani anak-anaknya dengan sempurna. Tetapi Bapa lebih mengutamakan pemeliharaan rohani dan kedewasaan imanmu dan imanku agar kita mengambil bagian di dalam kekudusan Tuhan. Bahkan di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Ia adalah Bapa yang mendidik anak-anaknya. Didikan tersebut memang sementara untuk waktu, tidak mendatangkan sukacita. Seakan-akan, aduh Tuhan, kenapa sih kok keadaan seperti ini? Tetapi di dalam didikan itu, orang percaya yang sedang dididik oleh Allah merasakan kehidupan yang tidak nyaman. Tetapi didikan tersebut menghasilkan damai. Damai yang membuat kita, oh, aku berjalan dengan Tuhan yang benar. Seakan-akan Tuhan tidak menuruti semua keinginanku, tetapi aku merasakan ada tangan Tuhan yang berjalan bersamaku ketika aku harus melalui semua masalah kehidupan yang berat ini. Tetapi kalau konsep pemahaman kita yang salah kepada Allah, seakan-akan Allah kita sandra di dalam pemikiran kita, sehingga Allah tidak berdaya untuk menolak permintaan dan keinginan umatnya. Nah, itu loh yang salah. Dengan pemahaman yang salah itu, seakan-akan Allah tidak memiliki kepribadian dan integritas sebagai pribadi Allah yang sesungguhnya. Padahal Allah memiliki tatanan di dalam dirinya, dan itu tidak akan terganggu oleh apapun kecuali kehendak Allah yang terjadi di dalam tatanannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menempatkan Allah secara benar. Mari kita memandang kebutuhan mana yang lebih urgent dalam hidup sebagai orang percaya. Kebutuhan jasmani memang penting. Yes, saya katakan penting. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu kebutuhan rohanimu yang akan membawa dirimu dan diriku
masuk ke dalam kekekalan hidup yang tiada ujung dan kehidupan di bumi ini. Firman Tuhan mengatakan Mazmur 90, 70 tahun, 80 tahun maksimal hidup kita di muka bumi ini. Prioritaskan yang benar dan jadilah berkat dan jadilah pribadi yang membuat Tuhan tersenyum dengan hidup kita. Sola Gracia, Tuhan Yesus memberkati.